Urapi kami, tenggelamkan kami dalam iman, pengharapan, dan kasih-Mu. Curahkan roh hikmat dan wahyu-Mu dari sorga Tuhan di antara kami. Pengertian yang daripada-Mu dan shalom Tuhan menguasai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. 15 Maret 2020 ada seorang hamba Tuhan menyampaikan pesan. Akan ada banyak orang yang imannya gugur. Intinya karena banyak orang yang tidak bisa menerima. Kita ini sedang dibawa kepada musim yang berbeda. Mungkin kalau seperti saya pengennya musim dingin terus, ya, enak. Pagi kabut turun, sekian derajat. Mungkin setiap orang yang lain pengennya summer terus, panas, enak, tidak dingin. Saudara, Tuhan punya cara dan waktu. Sebetulnya Tuhan kita adalah Tuhan yang ada di setiap musim. Tetapi karena kita memilih kita sendiri, mau kita sendiri, sedangkan Tuhan sedang membawa kita kepada pengalaman-pengalaman yang berbeda. Saya merenungkan disitulah terjadi miss, saudara. Orang kecewa. Itu sebabnya 2 kali minggu, hari ini dan 2 minggu ke depan, saya beri judul Don't be disappointed. Jangan menjadi kecewa. Karena begitu saudara kecewa, begitu kita kecewa, kita sulit melihat Tuhan. Apalagi melihat Tuhan, saudara kan sulit melihat jalan-jalannya. Tuhan memberitahu, Tuhan memberikan jalan, kita gak bisa lihat. Dan kita akan makin kecewa. Ini keadaan yang tidak mudah. Ya, ini judul yang meresponi apa yang Tuhan pesankan. Tuhan bilang, ada banyak orang gugur imannya. Ya. Itu sebabnya saya memilih tidak kata kecewanya, tapi tidak. Don't be disappointed. Kita tidak menjadi kecewa. Apapun musim yang Tuhan bawa. Saudara, sebetulnya Tuhan sudah memberikan sebuah statement, sebuah ketetapan, pernyataan. Ayat ini tuh ditulis dari ayat sebelumnya. Di mana murid-murid Tuhan kecewa karena melihat Tuhan ketangkep. Tuhan yang mereka lihat hebat, gak bisa ngapa-ngapain, disalib. Dan Tuhan tulis di ayat 8 kalau sudah nanti baca, mereka tidak tahu. Kalau mereka ngerti kalau Tuhan bakal bangkit, mereka gak bakal menyalibkan. Dan ayat itu peristiwa itu disimpulkan di ayat ini. Diberikan kepada cara berpikir yang benar. Kepada jemaat yang mau bertumbuh. Tapi bolak-balik, saudara. Saya memperhatikan orang bolak-balik jatuh di hal yang sama.
Ya, seperti nggak ada bedanya orang Kristen yang lama sama orang yang baru. Ini hati-hati saudara, saya melihat justru orang-orang yang baru. Mereka punya pengertian dan mereka tough. Yang lama-lama diombang-ambingkan. Hidupnya bukan karena iman. Hidupnya karena sikon. Hidupnya karena situasi. Hidupnya karena keadaan. Seperti zaman dulu, persis nanti kita lihat. Saudara, Tuhan sudah bilang seperti ada tertulis. Ini saya sudah siapkan sekian waktu saudara. Sejak saya merenungkan, saya dengerin lagi pesan itu. Saya bilang, oh benar ya. Saudara, sekarang ini kejadian di seluruh, di mana-mana loh. Salah satu contoh. Orang ke pasar berani, ke mall berani. Tapi ke gereja enggak berani. Ini kan aneh saudara. Saudara, jangan sampai tempat kita digantikan oleh orang lain. Tuhan berkata banyak yang terdahulu menjadi kemudian. Yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Tuhan sudah bilang, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Artinya apa? Saudara, sesuatu yang gak biasa. Yang tidak pernah dilihat mata. Tidak pernah didengar oleh telinga. Jadi sesuatu yang tidak biasa Bapak Ibu. Pandemi kan gak pernah kita lihat sebelumnya. Gak pernah kita dengar. Berapa banyak saudara orang yang tidak bisa menikmati. Saya ingat sekali waktu Pak Daniel Panji datang. Dia bilang, aku sedih kalau cuman orang berkata, bersyukur aku hidup. Saya kaget saudara. Bersyukur saja banyak orang gak mau. Beliau ngomong, harusnya dalam sikon pandemi, aku sudah dipakai Tuhan apa belum ya? Nyelamatin banyak orang. Saya kaget saudara. Itu cara berpikir yang benar. Karena siap melihat perubahan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Saudara, Tuhan tidak menghendaki loh pandemi. Tapi Tuhan izinkan ini terjadi. Tuhan tidak menghendaki dunia dihancurkan. Tuhan gak menghendaki Sodom Gomora dihancurkan. Tidak Bapak Ibu. Tapi sikon-sikon yang ada, Tuhan itu punya. Oh, ini Mesir lagi mau dihancurin. Aku bawa kamu ke Goshen ya. Tempatnya kecil, arealnya itu kecil, Goshen saudara. Hanya untuk orang-orang Israel. Mesirnya gede banget. Aku pengen yang gede dong, pintu yang lebar dong. Tapi ini pintu yang sempit Goshen. Kita seringkali gak mau terima. Gak enak di Goshen. Kemana-mana gak ada mall, kemana-mana gak ada tempat lain. Itu Mesir tuh banyak tuh, lebar, luas. Tuhan bilang di Goshen, nanti segala bencana gak kena. Saudara, kita gak menangkap. Kita marah. Ngapain ini? Kita di tempat seperti ini. Saudara, kalau saya dulu terus di Jakarta, saya sebagai penginjil terkenal, saudara. Habis saya. Setelah sekian waktu saya baru tahu Tuhan terima kasih. Engkau tempatkan aku di kota kecil. Di tempat yang aku tidak suka. Di tempat Tuhan mengikat tanganku. Tapi sekian lama saya baru tahu. Oh, Tuhan sangat baik. Tapi sering kali kita gak bisa mengerti. Aku gak mau. Padahal Tuhan bilang loh, semua yang disediakan bukan disediakan setan. Disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara yang mengasihi Tuhan. Coba saudara kita waktu kecil. Saya kalau batuk, saya bilang, mami saya mau minta uang beli es. Dimarahin saya. Saudara. Sebetulnya maksud orang tua saya baik. Kamu lagi batuk, jangan minum es dulu. Nanti kalau sudah sembuh boleh. Saya pelan-pelan saya datang ke emak saya, mak minta dikasih sudah. Ribut itu mak saya sama papi saya.
Banyak kita nggak ngerti. Saudara, kita belajar tentang Naaman, ini menarik sekali ya. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan pergilah mandi 7 kali. Sudah ngomong lu, mandi 7 kali. Dalam sungai Yordan maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga kau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka, lihat, bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar, berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat sakit penyakit itu. Dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Saudara, Naaman itu orang Syria, orang Aram. Panglima terkenal. Dan Tuhan sayang, walaupun bukan orang Israel. Tuhan mau sembuhkan. Dan Tuhan sudah bilang loh, nanti di sungai Yordan mandi 7 kali. Artinya celup, celup, celup. Saya kalau ngomong gitu jadi ingat kalau kita ke Israel, saudara. Dulu kalau kita di Israel, saudara, kalau pentahiran ingat ya. Waduh, dingin gitu. Celup, wah, Melayu, saudara. Ada yang lain tambah, wah, berapa kali. Karena banyak ya yang kotor ya, saudara, sampai berkali-kali. Ini sudah ngomong loh, 7 kali sudah ngomong 7 kali, nanti kamu sembuh. Jauh loh saudara, Naaman dari Aram ke Israel 244 kilometer. Kalau jalan nonstop 2 hari penuh. Tapi gak mungkin orang jalan nonstop 2 hari gak berhenti, gak mungkin. Perkiraan 1 minggu. Perjalanan yang jauh saudara. Tuhan sudah kasih tahu kamu nanti 7 kali. Rupanya saudara, Naaman sudah pernah dengar caranya Allah Israel, nabi-nabinya kalau mendoakan tangannya diuyak-uyak. Aku sangka. Nah ini saudara, seringkali kita kecewa di sini. Gak apa-apa, aku sangka, stop. Oke Tuhan, silakan. Saudara, ini menarik sekali. Ini kemarahan dari Naaman yang saudara perhatikan ya. Ini spirit dari dulu sampai sekarang gak berubah. Naaman berkata, bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia pergi dengan panas hati. Hari-hari ini ada banyak orang yang pergi dari hadirat Tuhan. Pergi dari kebiasaan. Baca Alkitab deklarasi. Pergi menjauh seperti Yunus dari panggilan Tuhan. Bahkan hatinya panas, Bapak Ibu. Saudara, saya baca ini sudah bisa ngerti kira-kira seperti siapa? Spiritnya. Saya kaget loh, waktu saya baca Tuhan, kamu lihat. Pada waktu orang Israel belum keluar dari Mesir. Pada waktu perjalanan mau keluar. Begitu dia lihat laut teberau. Dia lihat Fir'aun mengejar. Orang Israel mengapa? Kenapa Tuhan bawa aku mati di sini? Lebih baik mati di Mesir dong daripada di laut seperti ini. Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, sama. Di tengah perjalanan, mereka kecewa. Tiap hari kok makannya mana. Membosankan seperti ini. Lebih enak dulu di Mesir. Ada bawang prei, ada bawang ini. Wah saudara. Ada ketumbar, ada apa. Saudara, spirit ini sama. Sampai hari ini. Kemarin ada seseorang saudara yang kerja di sebuah tempat. Papanya sampai SMS saya, dia bilang, Pak,
Saya bingung dengan anak saya. Kenapa? Saya waktu anak saya kuliah satu-satunya anak, saudara. Dia berjuang katanya jual ini, jual itu. Dia kerja utang, saudara. Dia cicil untuk supaya anaknya kuliah. Bayangin saudara, tahun terakhir hanya tinggal skripsi. Ada temennya yang membuli, saudara. Membuli anak ini. Dan sejak dia dibuli, dia memutuskan keluar kuliah. Dia nggak memikirkan penderitaan ayahnya, ibunya. Dia nggak sadar bahwa dia di meter-meter terakhir seperti yang saya pernah mimpi. Mimpi 20 tahun yang lalu dan mimpi tahun yang lalu. Semua orang berjalan berlari, meter terakhir saudara. Ayahnya curhat. Saya bilang saya sedih melihat anak saya. Tapi dia ngomong, ini juga kesalahan saya. Waktu anak saya kelas 4, saya cerai dengan istri. Dia bilang. Tapi saya tidak menduga kalau anak saya separah itu katanya. Bayangin sudah, hanya karena ada temannya membuli, menyebut sesuatu, dia gak mau kuliah lagi. Tinggal skripsi. Bapaknya sudah keluar duit. Sudah sama nih. Bapak di surga sudah berjuang banyak untuk kita. Kita kesulitan uang, Tuhan bilang, nih aku beri jalan. Kita sakit nih, aku sembuhkan. Kita ada masalah, Tuhan berjuang dari awal. Memulai kita dengan roh. Tapi banyak orang mengakhiri dengan daging. Bapaknya sedih sekali sudah. Dia utang tiap bulan, dia bayar cicil. Untuk anaknya kuliah. Anaknya cuma satu-satunya, laki sudah. Waktu dia cerita, saya renungin. Ih, kok kayak mimpi saya ya. Sama Naaman. Buat Tuhan bisa. Sudah di Sungai Papar kamu tenggelam, kamu 7 kali bisa. Tapi Tuhan maunya di sungai Yordan. Di sungai yang berbeda. Di sinilah saudara engkau akan sampai ke puncak atau tidak. Saudara akan mencapai destiny atau gagal di sinilah. Seringkali kita mengotot, aku pengennya begini, aku pengennya begini. Makanya ada banyak orang saudara. Yang saya sering guyon ke gereja begitu. Aku cari gereja yang sempurna. Ada temen nih, saya bilang, kamu kemana? Saya belum kemana-mana. Loh, sekian tahun loh. Saya bilang, 5 tahun loh. Ya, belum ada gereja yang cocok. Saya bilang, tidak akan pernah ada gereja yang kamu cocok. Kalau ada gereja yang sempurna dan kamu masuk, gereja itu mendadak tidak sempurna. Gara-gara kamu. Saya ngomong saudara. Banyak orang seperti itu, tanaman dicabut, ganti tanah, cabut, ganti tanah. Kapan bisa bertumbuh? Kapan bisa memberkati banyak orang? Kapan keluar buahnya? 5 tahun. Saudara jangan pikir kita itu Tuhan loh saudara. Kita ini butuh Tuhan, kita ini ciptaan Tuhan. Kita harus ngikuti. Tuhan lagi bawa kita ke sungai Yordan, ya ikuti. Memang sungainya kotor, betul saudara. Saya baca, Abana Parpar sungainya bersih. Nah ini sudah sering kali kita membuat perbandingan-perbandingan. Enak ya dulu. Saya enak dengan teman-teman saya. Pada waktu saya ikut geng, saya merasakan perlindungan mereka, kesetiakawanan mereka buat saya. Tapi apakah saya sembuh? Apakah saya punya damai yang dari Tuhan? Tidak. Tiap hari gelisah. Tuhan bawa ke sungai yang kotor. Yang tidak cocok dengan mata, telinga, tidak pernah diduga muncul di hati. Aku pengennya Parpar dong, enak di sana. Jauh-jauh
244 kilo, aku jauh. Hanya disuruh ini, padahal cuma 7 kali. Sudahlah 7 kali. Saudara bisa nangkap di sini. Pertolongan Tuhan, satu Tuhan punya cara. Tuhan punya waktu. Dan selalu ada pembentukan karakter. Hebatnya Naaman, orang yang sangat disegani di tentara Aram, panglima. Saudara, di buku di sejarah tuliskan, dia tuh kalau pakai pakaian semua nutup. Karena dia malu kalau dia kusta. Dihormati. Tapi Tuhan tahu penderitaan yang paling dalam. Tuhan ingin juga merendahkan hatinya yang sombong, kepangkatannya, kehebatannya. Seringkali kita gak mau. Aku Tuhan kok. Saudara gak ngomong aku Tuhan. Tapi engkau yang selalu mengambil keputusan, bukan Tuhan. Selalu kita mau di tempat yang kita cocok, yang kita enak. Apa yang Naaman mau, Tuhan gak mau. Apa yang Tuhan mau, Naaman gak mau. Itu kita. Saudara terus mempertahankan, aku maunya begini. Aku maunya di tempat yang aku suka. Aku maunya di keadaan yang aku cocok. Saudara ingat teman-teman lama. Di waktu saya yang paling susah di kota ini pun. Saya mendapat tawaran dari Vancouver. Untuk saya jadi gembala di sana. Disediakan apartemen, disediakan mobil, jemaat sudah ada. Saya diberi kebebasan. Kalau saya pergi, saya kehilangan destiny. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Ini kaget saya dengar kamu Tuhan ngomong, kamu lihat tuh. Ini spirit Mesir sama. Enak di Mesir. Banyak bermacam-macam bawang. Enak di Mesir. Banyak bermacam-macam. Buat saya banyak teman-teman saya. Dulu saya bisa bermain basket. Setelah saya ikut Tuhan. Saya nggak boleh taruhan. Enak dulu ya. Dulu taruhan kan enak. Wah taruhan nggak, saya ikut main. Saya menikmati. Saya nikmati sebuah tim. Kelihatan orang yang egois sama nggak tuh kelihatan banget. Saya sangat menikmati olahraga tim. Sekian lama saya tidak bisa nikmati. Saudara, hati-hati. Langkah-langkahmu akan membuat engkau seperti apa. Marah, panas hati, dan hanya pergi dari hadirat Tuhan. Yunus bukan pergi jauh dari mana, enggak saudara. Menjauh dari panggilan Tuhan. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu. Bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata padamu, mandilah engkau akan menjadi tahir. Saudara hari-hari ini, kita perlu teman-teman yang menguatkan panggilan Tuhan. Bukan teman-teman yang berkata, oh benar kamu. Dulu waktu mami saya ribut dengan papi saya. Ada teman-teman berkata, wah benar aku setuju kamu cerai. Suami gak benar tuh begini. Benar saudara. Hanya 1-2 orang yang berkata, Ci, kasihan anak-anakmu. Saudara hati-hati hari-hari ini. Engkau berkumpul dengan siapa? Engkau berkumpul dengan orang yang mengerti firman. Yang berkata tetap kuat. Kamu harus bertahan. Sampai rencana Tuhan. Tapi ada orang berkata, ya pergi, jangan, benar, jangan, oh sungai Yordan kotor, jangan, ayo kita balik lagi yuk, balik lagi ke barbar ke sana,
ke Aram, sungainya bersih. Ajaib saudara. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah, lalu pulihlah tubuhnya kembali. Seperti tubuh seorang anak, bayangin saudara, ia menjadi tahir. Ini selalu pemulihan lebih hebat dari sebelum dipulihkan, bisa ngerti gak? Sebelum Naaman kena, tubuhnya gak seperti anak-anak, kulitnya. Saudara lihat ya, orang kalau sudah tua kulitnya beda kan sama anak-anak. Terus kita mau dikasih apa sih? Tetap kulitnya kita sudah tua berubah. Ini Tuhan membuat lebih dari Naaman muda loh, anak. Saudara, kenapa kita gak percaya bahwa Tuhan pasti pulihkan segala sesuatu sebelum Tuhan datang? Halo? Kita kenapa gak percaya sebelum Tuhan datang pemulihan segala sesuatu? Kok seperti ini ya? Kok seperti ini? Karena kita menurut maunya kita. Coba kalau menurut maunya Tuhan. Tuhan punya cara yang tidak kita duga. Yang percaya katakan, bujang Elia, ini sama 7 kali saudara. Lalu Ahab pergi makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu berkata pada bujang, naiklah ke atas. Lihatlah ke arah laut, bujang itu naik ke atas, ia melihat berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi demikian sampai 7 kali. Sudah ini beda lagi. Elia enggak ngomong, nanti ke-7 kamu lihat awan. Enggak. Naaman bilang, ke-7 kamu sembuh. Ini beda. Kamu nanti 7, enggak. Naik lagi. Saudara, bujang Elia punya kesempatan untuk kecewa. Punya alasan untuk kecewa. Tapi luar biasa saudara. Dia jalani masa-masa sulit. Nah ini. Saudara, kalau kita pernah ya ke tempatnya Elia. Itu ternyata pintu gerbang pertama kali bus masuk. Disitulah Elia ngobrol dengan bujangnya. Jadi jalannya jauh sampai ke puncak. Sampai bisa lihat awan. Dan bukan cuma sekali. Ngomongnya kapan saudara? Ngomongnya berapa? Pergilah sekali lagi. Coba bayangin, jalan naik ke bukit. Lihat, gak ada. Apa dia teriak? Gak mungkin, teriak itu jauh saudara. Dia turun. Dia bilang, Tuhan aku gak lihat apa-apa. Elia ngomong apa? Pergilah. Apa? Sekali lagi. Gak ngomong 7 kali, tidak loh. 7 nanti kamu lihat, tidak. Sekali lagi, dia naik lagi. Jauh saudara. Gak ada. 2 kali dia mesti bilang. 4, 5 kali saya bisa bayangin saudara. Ini Tuhan saya rodoedan. 5 kali lihat tidak ada apa-apa. Tetap dia ngomong. Terus yang ke-6, Elia ngomong apa lagi? Sekali lagi. 6 kali dia naik tidak lihat apa-apa. Turun. 6 loh Elia 6. Tidak ada apa-apa. Elia ngomong apa? Elia ngomong apa? Sekali lagi bayangin. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu, turunlah jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Saudara, negatif. Wah awan kecil sebesar telapak tangan. Seringkali saudara, Tuhan mendidik orang setia dalam perkara yang kecil. Kalau engkau tidak setia dalam perkara kecil, jangan pernah sudah menjadi orang yang besar. Setiap orang punya pengalaman-pengalaman kecil. Setia enggak di masa susah? Kalau engkau tidak pernah mau belajar melewati masa-masa susah, engkau tidak akan pernah jadi orang besar Tuhan. Sungguh saudara. Hidup terus sekian lama tapi jadi orang-orang yang biasa. Bukan yang beyond human. Saudara hati-hati ya.
Kalau kita tidak respon dengan cepat, hujan akan menghalangi. Kalau hari-hari ini kita tidak mempersiapkan mentalitas, berkat akan menghalangi kita. Saya percaya janji Tuhan ya dan amin. Seperti lagu tadi, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Saya bilang, oh Tuhan betul. Maka dalam sekejap mata, sudah lihat cara Tuhan ya. Gak perlu. Tuhan kalau sudah ketemu, sudah lihat saudara, sudah ketemu. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam. Oleh awan badai malah turun hujan lebat. Ahab naik kereta menuju Yisrael. Tuhan tidak pernah terlambat. Katakan Tuhan Yesus tidak pernah terlambat. Selalu menolong tepat pada waktunya. Dengan cara Tuhan. Dalam sekejap. Nah ini yang gak enaknya gini. Nunggu 7 kalinya. Nunggu lihat awan kecil gak enak. Selalu suddenly. Ujuk-ujuk. Saudara, ini belajar menarik tentang keluarga Yesus. Waktu itu banyak orang berkata, bukankah ia tukang kayu? Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, Simon. Bukan saudaranya perempuan ada bersama kita. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Saudara, ada banyak orang seperti itu. Hati-hati dengan spirit familiar. Kadang-kadang saudara merasakan Tuhan hanya sebagai keluarga. Kok Tuhan gak buat mujizat ya? Tuhan, aku butuh duit nih Tuhan, aku butuh duit. Kok gak buat mujizat? Aku butuh sembuh Tuhan. Kenapa kau tidak sembuhkan? Saudara melihat Yesus sebagai keluarga. Yang tidak mengerjakan mujizat. Hanya sebagai keluarga. Oh ya, saya doain ya. Oh ya, papa ngerti. Oh ya, mama ngerti. Oh ya, aku anak mah, aku tahu pak, aku tahu mah. Itu pengalaman keluarga. Padahal kita butuhnya mujizat. Kita butuhnya kesembuhan. Kita butuhnya duit. Tapi saudara, berjumpa Yesus tiap hari hanya sebagai keluarga. Maka Yesus berkata pada mereka, seorang nabi dihormati di mana kecuali tempat asalnya. Di antara kaum keluarga di rumahnya, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas orang mereka. Saudara hati-hati. Familiar spirit membuat saudara tidak mengalami apa-apa dengan Tuhan. Ini yang paling serem, saudara. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Sebuah kalimat yang sangat menusuk hati Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Yohanes Pembaptis betul-betul ragu Yesus Juru Selamat? Ayo, ragu enggak? Tidak. Yohanes Pembaptis tahu persis. Dia punya witness yang kuat di rohnya. Tuhan memberitahu dialah anak domba Allah. Tapi kecewa. Kenapa aku di penjara? Kenapa ruangku jadi sempit? Kenapa aku tidak membaptis lagi? Bukankah aku sudah begini, begitu, begini? Akhirnya merasa berjasa muncul. Saudara hati-hati. Saya bisa bayangkan betapa sakitnya hati Tuhan. Yohanes Pembaptis adalah orang yang dipakai Tuhan. Sebelum Tuhan datang dia diberitahu loh. Nanti Juru Selamat tuh begini-begini. Dia mempersiapkan saudara. Dia bahkan menggantikan posisi imam besar. Hanas dan Kayafas. Dia bukan di bait Allah tapi dipakai Tuhan luar biasa. Memulai sesuatu dengan roh yang hebat.
Tapi sayang saudara, mengakhirinya. Makanya saya bilang ini hati-hati. Yesus menjawab mereka, pergilah katakanlah kepada Yohanes. Karena Yohanes tanya, apakah aku harus menunggu Yesus juru selamat? Apakah harus menunggu juru selamat lain? Kenapa aku kok dipenjara? Saudara, maka hati-hati ya, jangan merasa berjasa, jangan merasa dipakai, jangan salah kaprah. Pada waktu Yohanes Pembaptis dipenjara, dia kecewa. Kenapa aku kok dipenjara? Aku sudah berbuat ini loh, aku sudah berbuat itu loh. Kenapa kok disikut seperti ini? Sampai kapan? Yesus menjawab, pergilah katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar, kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tulang pulih mendengar, orang mati dibangkitkan, kepada orang yang diberikan kabar baik. Dan Tuhan ngomong kepada Yohanes Pembaptis, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan, sudah lihat, orang kalau kecewa, ujungnya menolak Tuhan. Orang Bandung yang punya pengalaman itu, dia awalnya kecewa kepada family-familinya. Dan dia punya familiar spirit loh. Biasanya saudara-saudaranya menolong mereka. Tapi bukan jumlah yang gede. Selalu menolong. 10, 10, 20 dia bilang pernah menolong. Tapi kali ini 60 juta dia tahu. Makanya doa puasa, gerakan-gerakan gak ada yang nolong. Bisa ngerti ya? Sama seperti saya. Waktu adik saya masuk kantor polisi di penjara, saya minta tolong sama teman-teman pengurus. Tolong pinjemin saya 28 juta. Tidak ada satu pun yang nolong. Saya pulang saudara, kami berdua berdoa loh. Hadapkan ke Tuhan. Tuhan, kau tahu aku sudah ora et labora. Saya sudah lapor. Saya sudah minta tolong. Tapi gak ada satu pun yang nolong. Harusnya semua lapor ke Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini Yohanes Pembaptis bukan lapor ke Tuhan. Tapi kecewa sama Tuhan. Kenapa aku dipenjara? Kenapa aku tidak ditolong? Tuhan ngomong loh. Ini loh, aku Mesias. Dan ini bahasanya komplit. Apa saudara? Aku punya waktu dan cara. Halo? Saya mau tanya, Tuhan bisa nggak membuat Yohanes Pembaptis keluar dari penjara? Bisa. Tapi Yohanes Pembaptis tidak mau menunggu itu. Dia hanya protes, kenapa saya seperti ini. Tuhan ngomong, nih loh aku bisa ini, bisa ini. Mati saja, mati kamu belum mati. Mati saja aku bisa bangkitkan. Yohanes Pembaptis masih belum nangkep saudara. Yohanes Pembaptis masih belum mengerti. Akhirnya apa saudara? Yohanes mati dipenggal. Kenapa cara matinya dipenggal? Karena inilah yang menghalangi rencana Tuhan. Otak saudara, pikiran kita, kemauan kita, kesombongan kita, kehebatan kita. Yohanes Pembaptis jelas masuk surga, tapi bayarnya mahal. Sampai Tuhan menyindir, yang dari kerajaan Allah lebih besar dari dia. Selamat, tapi tidak puncak destiny. Sudah bisa ngerti? Bapak Ibu bisa ngerti? Yang percaya katakan, kita pilih sampai puncak destiny. Saudara, disinilah Salomo mengerti bahwa Tuhan punya cara dan Tuhan punya waktu. Yang percaya katakan, baca bersama saya. Tuhan Yesus membuat segala sesuatu
indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati kita. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai, sudah lihat. Manusia tidak dapat menyelami. Ini yang membuat rencana saudara. Tuhan pengennya dekat dari Mesir sampai ke Kanaan. Hanya paling lama 1 bulan. Orang bilang 2 minggu. Hanya ngelewatin Filistin. Tapi orang Israel lebih milih puter. 40 tahun. Saudara saya akan lihat. Saudara nanti lihat ya. Ada orang yang gitu 40 tahun. Nasibnya begitu terus. 40 tahun. Hidupnya seperti itu. Tuhan ingin tidak memperlambat. Mencapai kita sampai ke puncak destiny. Yang percaya katakan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yohanes Pembaptis dia tidak tahu Tuhan punya waktu. Coba kalau dia bilang Tuhan aku percaya. Engkau pasti menolong aku. Seandainya tidak pun aku tetap percaya Engkau Mesias. Itu sebenarnya yang Tuhan pengen harapkan. Amin Bapak Ibu. Tapi dia berkata, akankah aku menunggu orang lain? Apakah ini Mesias ataukah yang lain? Padahal dia tahu Yesus Mesias. Mampukan kami, buat kami bertobat Tuhan. Kami banyak salah kepadamu. Jangan mengulangi dan mengulangi lagi. Tuhan kami berdoa. Ampuni kami, rubah kami. Kami punya El Shaddai, Tuhan yang hidup. Tuhan yang sudah mati dan bangkit. Seringkali Tuhan, kami mengecewakan Engkau. Kami menolak Engkau. Melalui tubuh dan darah-Mu. Mampukan kami untuk mengucap syukur. Cinta firman, cinta Tuhan, cinta jiwa-jiwa. Baca Alkitab, deklarasi. Terima kasih Tuhan.